Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Maulida Syafitri dengan NIM 2005101010. Kali ini saya akan membuat dua rekan saya yang bernama Hayatun Nafis dengan NIM 2005100004 dan Cahya Safitri dengan NIM 2005100007. Kali ini kami akan membahas salah satu aliran dalam filsafat hukum, yaitu aliran hukum alam. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Elidarsari SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat hukum. Baik, kita akan membahas langsung apa itu aliran hukum alam. Latar belakang filsafat hukum atau filsafat hukum alam natural law lahir sejak zaman Yunani dan berkembang di zaman Romawi sampai zaman kemodern ini. Nah, apa itu hukum alam? Aliran hukum alam merupakan aliran filsafat hukum barat yang memandang hukum alam sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Ada yang menyebutnya dengan menggunakan istilah hukum kodrat. Menurut Huysmans, istilah hukum kodrat lebih tepat digunakan daripada hukum alam. Dalam teori skolastik, hukum kodrat dianggap sebagai suatu usaha yang paling luas guna mempertahankan stabilitas dalam keadaan dengan mengikatkan keadaan-keadaan tata tertib tersebut dengan suatu tata tertib suci dengan perantara hukum kodrat. Nah, jadi hukum alam merupakan suatu teori untuk suatu masa pertumbuhan yang timbul untuk memenuhi kebutuhan dari tingkat equity atau pelaksanaan hukum bukan berdasarkan undang-undang yang tertulis, melainkan berdasarkan jiwa keadilan. Nah, hukum itu tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap, dan berlaku dengan sendirinya. Hukum alam dibedakan dengan hukum positif yang seluruhnya tergantung dari ketentuan manusia. Pendukung aliran ini antara lain Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante, Pierre Du Bois, Marsilius Padua, dan John Wycliffe. Thomas Aquinas membagi hukum ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, lex aetema, merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal yang merupakan sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua, ada lex divina, yaitu bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya. Yang ketiga, lex naturalis. Inilah yang dikenal sebagai hukum alam dan merupakan penjelmaan dari rasio manusia. Yang keempat, lex positivus, yaitu hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan hukum alam oleh manusia berhubungan dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Hukum ini diwujudkan ke dalam kitab suci dan hukum positif buatan manusia. William Ockham dari Inggris mengemukakan adanya hierarki hukum dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, hukum universal, yaitu hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari rasio alam. Yang kedua, ada apa yang disebut sebagai hukum yang mengikat masyarakat berasal dari alam. Yang ketiga, hukum yang juga bersumber dari prinsip-prinsip alam, tetapi dapat diubah oleh pengusaha. Dua, rasional. Aliran ini mengatakan bahwa sumber dari hukum universal dan abadi adalah rasio manusia. Pandangan ini muncul setelah zaman Renaissance atau pada saat rasio manusia dipandang terlepas dari tertib ketuhanan dari rasio Tuhan, yang berpendapat bahwa hukum alam muncul dari pikiran atau rasio manusia. Apa yang baik dan buruk penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan. Tokoh-tokohnya adalah ada Hugo de Groot atau Grotius, ada Christian Thomanisius, ada Immanuel Kant, dan Samuel Pollendorf. Teori-teori hukum alam dapat dibagi atas beberapa macam. A. Hukum alam yang bersifat otoriter dan bersifat fakultatif. Hukum alam sebagai hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum positif.
B. Hukum alam yang progresif atau maju atau dinamis, dan konservatif atau kaku atau statis. Teori ini diilhami oleh dua macam cita-cita. Yang pertama, ada yang ketertiban atau keteraturan yang menguasai umat manusia yang nantinya melahirkan hukum positif. Kedua, hak-hak azazi yang dapat dipisahkan dari orang perorangan yang nantinya melahirkan hukum-hukum sosiologis. C. Hukum alam yang religius atau agamis dan yang profenis atau rasionalis. Hukum alam yang memberi ilham kepada kaum religius atau agamis. Di lain sisi, ia juga mengilhami teori-teori kaum individualistis. D. Hukum alam yang bersifat mutlak atau absolut dan yang bersifat relatif atau nisbi. Fungsi hukum alam. Menurut Friedman dalam Sajipto Raharjo, fungsi hukum alam adalah sebagai berikut. A. Instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem internasional. B. Menjadi senjata yang dipakai oleh kedua pihak. C. Keabsahan hukum internasional ditegakkan atas hukum alam. D. Menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolutisme. E. Dijadikan senjata para hakim di Amerika. Fungsi hukum alam menurut Soejourno Dirjosisworo dalam Ishak. Fungsi hukum alam terhadap hukum positif adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum alam sebagai sarana koreksi bagi hukum positif. Yang kedua, hukum alam menjadi inti hukum positif seperti hukum internasional. Dan yang ketiga, hukum alam sebagai pembenaran hak asasi manusia. Kekuatan dan kekurangan hukum alam. Prinsip utama hukum alam adalah hukum tersebut bersifat universal. Nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum alam berlaku bagi semua pihak, tidak berubah karena kaitannya dengan alam. Universalitas tersebut menjadi kekuatan hukum alam karena ia menjadi ukuran validitas hukum positif. Hukum alam dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan kritik terhadap keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan dan bahkan mengkritik hukum. Universalitas ini terlihat pada pemberlakuan nilai-nilai atau values dan moral, yakni dengan nilai-nilai yang diturunkan dari Tuhan yang secara filosofis menjadi acuan bagi pembentukan hukum positif. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum alam adalah pada nilai-nilainya atau the values. Kekuatan dan kekurangan hukum alam. Sedangkan universalitas tersebut juga menjadi kelemahan dari hukum alam sendiri. Karena sifatnya yang universal, maka perlu untuk dilakukan positivisasi nilai-nilai dalam hukum alam tersebut agar secara konkret dapat diketahui bentuk hukumnya. Untuk dapat ditetapkan adalah kehidupan sosial. Prinsip-prinsip dalam hukum alam bersifat abstrak sehingga perlu di breakdown atau diterjemahkan ke dalam peraturan yang lebih konkret. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kelemahannya adalah pada kekuatan berlakunya atau the energy. Kesimpulan, pemukaan hukum alam tradisional adalah Cicero dan Thomas Aquinas. Cicero berpendapat hukum alam itu tidak berubah-ubah dan tidak mempunyai perbedaan dalam masyarakat yang berbeda. Setiap orang mempunyai akses kepada standar dari hukum yang tertinggi ini dengan menggunakan akal. Hukum yang tertinggi itu adalah pencerminan divine law atau hukum Tuhan. Hukum yang tertinggi itu adalah pencerminan divine law atau hukum Tuhan. Selanjutnya, Thomas Aquinas mengatakan hukum ada 4 macam. The internal law, the natural law, the divine law, and human atau positive law. Menurut Aquinas law, positif berasal dari hukum alam. Kadang-kadang hukum alam mendiktikan sebagaimana seharusnya hukum positif. Misalnya, hukum alam menghendaki peraturan jalannya mobil untuk keselamatan pihak lain. Akan tetapi hukum alam memberikan keleluasaan kepada pilihan manusia. Jalan di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kecepatan kendaraan 55 mil atau jam atau 56 mil per jam. Kesimpulan, pada zaman Yunani, Aristoteles dan Plato membangun kembali hukum alam atau natural law. Sampai hari ini, hanya Aristoteles yang mempunyai pengaruh terbesar dalam konkret hukum alam atau natural law. Aristoteles menganggap manusia adalah bagian dari alam, bagian dari sesuatu, tetapi juga diikuti dengan akal yang cemerlang, yang membuat manusia sesuatu yang istimewa dan memberikannya kekhususan yang menonjol.
Dalam perkembangannya selanjutnya, Thomas Hobbes mempunyai motif politik dengan menggunakan hukum alam atau natural law untuk membenarkan perlunya pemerintahan yang absolut, kekuasaan politik yang besar untuk melindungi rakyat biasa melawan mereka sendiri dan melawan kekurangan atau kelemahan mereka.